Berburu hewan merupakan kegiatan yang sudah dikenal manusia sejak zaman purba. Berburu yang di awalnya adalah sarana untuk bertahan hidup berubah tujuan, dari mengontrol hama sampai sekedar aktivitas senang-senang belaka. Sejak dulu para bangsawan di Nusantara sangat menyukai aktivitas berburu. Kerajaan bahkan mengatur lokasi hutan-hutan yang dikhususkan untuk berburu bagi para bangsawan dan sangat terlarang bagi masyarakat biasa. Pada masa kolonial, para petinggi orang-orang Belanda mendapat perlakuan istimewa yang sama seperti para bangsawan, terutama di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan. Sebagai misal, lapangan banteng di Batavia yang dulunya adalah hutan yang menjadi lokasi favorit berburu orang-orang Belanda. Salah satunya adalah Gubernur Jenderal Maetsweker yang berkuasa di tahun 1644. Tak tanggung-tanggung untuk berburu di hutan yang lebat tersebut, Maetsweker mengalahkan 800 orang pemburu dengan berbagai tugas masing-masing, dari mulai membawa bekal hingga bertugas menggiring binatang. Dalam perburuan itulah terkadang terjadi peristiwa tak diinginkan, semisal tertembaknya pribumi karena dikira binatang buruan. Lantas bagaimana pemerintah bertindak atas kelalaian selama berburu ini? Video singkat ini akan berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dalam pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di koran Hindia Belanda, terdapat banyak artikel tentang peristiwa kecelakaan berburu. Dan berikut adalah beberapa kecelakaan berburu yang terjadi pada saat itu. Seperti yang termuat dalam indis koran di tahun 1929 yang berjudul "Terjadi Lagi Kecelakaan Berburu" yang ringkasnya adalah "Saya pikir itu babi." Demikian pembelaan Roy van Zwiduin yang diadili atas dakwaan pembunuhan. Roy adalah seorang pemuda Belanda yang merupakan karyawan perusahaan di Grenden, Magelang. Roy membantah dakwaan pembunuhan. Dia mengakui bahwa ia memang menembak dan membunuh korban, tapi itu dilakukan tanpa sengaja. Roy berkisah pada 2 Mei 1929 pukul 5 sore ia pergi ke hutan untuk berburu. Ia ditemani seorang mandor bernama Pak Rokajala. Aktivitas berburu di daerah itu sudah dilakukan Roy sejak berumur 7 tahun bersama ayahnya. Setelah berjalan 15 menit, ia sampai di ujung areal persawahan yang berupa semak belukar. Hari sudah gelap saat itu. Dalam jarak 30 meter di antara rimbunan padi, dia melihat bayangan hitam bergerak. Ia kemudian bertanya kepada Pak Rokajala tentang bayangan hitam itu. Pak Rokajala pun juga tak yakin tentang apa yang ia lihat. Sampai kemudian Roy yakin bahwa itu adalah babi. Senapan Winchester-nya menyala. Bayangan hitam itu pun jatuh. Roy dan Pak Rokajala pun mendekati buruannya. Mereka terkejut. Yang mereka lihat kemudian adalah seorang pria pribumi yang tergeletak di tanah bersimbah darah. Kepala pribumi itu pecah. Kemungkinan besar ia meninggal seketika. Pria pribumi itu ternyata adalah penggarap sawah di mana Roy dan Pak Rokajala berburu. Majelis hakim menganggap cerita Roy janggal. Hakim mencecar Roy dengan berbagai pertanyaan, seperti bagaimana mungkin Roy tak bisa membedakan antara manusia atau babi, atau bagaimana Roy tak mengenali pegawainya sendiri yang memang bertugas menjaga sawah, atau bagaimana Roy tak memperingatkan pribumi di sekitarnya, terutama pegawainya, bahwa ia akan pergi berburu. Anggota majelis hakim, Mr. Nieuwenhuis, sulit percaya bagaimana Roy tidak bisa membedakan antara gerakan seekor babi hutan dan manusia. Alasan bahwa saat itu hari sudah gelap juga tidak bisa dijadikan alibi. Rokajala, mandor yang mendampingi terdakwa di hari naas itu, juga dicecar dengan aneka pertanyaan. Dari keterangan mandor didapati fakta bahwa saat itu hari belum terlalu gelap untuk bisa membedakan manusia dan binatang. Sang mandor juga menyatakan bahwa ia juga menjawab tidak yakin atas apa yang ia lihat saat Roy bertanya kepadanya. Mbok Raminten, istri korban, yang juga dihadirkan untuk bersaksi di pengadilan, mengatakan bahwa memang sudah menjadi kebiasaan bagi suaminya pergi ke sawah
pada sore hari hingga malam untuk melihat irigasi dan kemungkinan adanya serangan hama. Apalagi saat itu sebentar lagi panen. Pembela terdakwa, Mr. van der Weylen, yang juga seorang pemburu, dalam pleidoinya mengatakan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan murni karena semua pemburu pasti akan menembak dalam kondisi demikian. Sementara jaksa penuntut, Mr. Veit, berdasarkan bukti dan saksi yang ada, menuntut terdakwa dengan hukuman 1 bulan penjara dan pemecatan dari perusahaan tempat ia bekerja. Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda pengadilan hingga 8 hari. Sayangnya, vonis akhir dari pengadilan tersebut tidak diketahui. Semua surat kabar tidak lagi memberitakan hal tersebut. Kira-kira setahun kemudian, kecelakaan yang sama terjadi lagi. Kali ini terjadi di dekat Batavia. 2 bocah pribumi berumur sekitar 13 tahun terluka akibat sebuah kecelakaan berburu. Lokasi kejadian ada di Kebayoranse, di wilayah distrik Meester Cornelis atau sekarang Jatinegara. Pelakunya adalah 2 orang pemuda Eropa, Kuhnen dan Paulus. Di sebuah komplek persawahan, tembakan Kuhnen yang ditujukan pada seekor burung yang sedang terbang mengenai 2 bocah pengembala kerbau. Salah satu bocah terluka parah, peluru menembus lambungnya, sementara satu bocah terluka tapi masih bisa meminta bantuan kepada penduduk desa. Penduduk desa berkumpul dan berlarian di lokasi kejadian. Mereka sebenarnya menunjukkan ekspresi kemarahan kepada kedua pemuda kulit putih itu, tapi senapan yang dibawa kedua pemuda itu membuat para penduduk menahan diri. Mr. Vandenberg, komandan detasmen polisi bersama pasukannya, datang ke lokasi untuk mengamankan mereka. Polisi juga membawa korban dengan motor ke rumah sakit di Weltervreden, wilayah pemukiman Belanda di Batavia. Tidak ada catatan kelanjutan dari kasus ini. Laporan kecelakaan berburu terus bertambah setiap waktu, dari Subang, Malang hingga Madura. Ujung dari kasus-kasus itu adalah pengadilan yang paling lama memvonis pelakunya dengan kurungan beberapa minggu hingga maksimal 2 bulan. Pada bulan April 1939, koran Nieuws van den Dag memuat sebuah artikel tentang kecelakaan berburu. Dalam beritanya, koran itu menulis, telah terjadi kecelakaan berburu lagi. Sekarang terjadi di wilayah Purwakarta, kecelakaan berburu yang lagi-lagi dikarenakan kecerobohan. Jumlah kecelakaan berburu terus meningkat dalam taraf yang mengkhawatirkan. Lemahnya vonis pengadilan membuat kecelakaan seperti ini terus berulang. Sebagai contoh apa yang terjadi di Semarang, di mana seorang pemburu laki-laki divonis bebas sekalipun ia telah menembak seorang bocah hingga terluka parah. Dan sekali lagi, pemburu itu beralibi bahwa ia mengira membidik babi dan bukan manusia. Perlu ada upaya serius agar peristiwa yang sama tak terulang lagi. Pengadilan terlalu lemah berhadapan dengan para pemburu yang rata-rata orang-orang Eropa terpandang itu. Semisal seorang Indo Belanda diketahui juga telah menembak mertuanya sendiri dalam sebuah perburuan. Ia mengaku tak sengaja melakukannya, dan hukuman yang ia terima hanyalah denda sebesar 250 franc. Perlu diterbitkan undang-undang tentang berburu, termasuk undang-undang yang mengatur kepemilikan senjata api. Dalam undang-undang itu harus dimuat tentang aturan berburu dan hukuman berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran termasuk salah tembak. Jumlah pemburu juga harus dibatasi melalui proses perizinan. Demikian koran itu menutup artikelnya. Apa yang ditulis oleh koran Nieuws van den Dag itu memang wujud keprihatinan atas sering terjadinya kasus salah tembak. Bahkan terkesan seperti ada pembiaran dan menganggap peristiwa ini seperti sebuah kejadian yang wajar terjadi. Sayangnya seruan untuk lebih tegas kepada pemburu, terutama terkait penyalahgunaan senjata api, tidak digubris oleh pemerintah kolonial. Apa yang disebut dengan kecelakaan berburu kemudian terus terjadi. Pelakunya selalu sama, warga Eropa atau Indo-Eropa. Dan korbannya pun juga selalu sama, pribumi. Dan alasan yang mereka gunakan sebagai alibi juga selalu sama. Mereka mengira itu babi dan bukan pribumi. Demikian sekilas tentang peristiwa kecelakaan berburu pada masa kolonial. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.